Eka. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Penjaskes, dengan NPM A1H021032. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan. Di sini adapun yang akan saya bahas yaitu adalah yang pertama filsafat pendidikan, yang kedua pengertian filsafat pendidikan, yang ketiga manfaat filsafat, yang keempat objek kajian filsafat, dan yang terakhir ruang lingkup filsafat. Yang pertama filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada metode filsafat pendidikan, metode yang dilakukan secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan. Sebenarnya ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang berlandaskan atau erat kaitannya dengan filsafat, atau juga bisa dikatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah-masalah dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat cepat teratasi dengan langkah yang tepat dan sigap. Lalu yang selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan yang pertama, menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Maksudnya ialah, pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dalam dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Yang kedua, ada menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan ini dibuat dengan menggunakan prinsip filsafat pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat itu, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, mengapa pendidikan itu perlu, lalu bagaimana melaksanakan pendidikan itu. Maka dengan demikian dapat dibuat sesuatu peraturan atau undang-undang yang melandasi bidang pendidikan sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebingungan dari para pendidik maupun yang terdidik. Lalu selanjutnya menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Pertanyaan filosofi mengenai pendidikan seperti mengapa pendidikan itu penting dapat memberikan jawaban kepada mereka yang ingin mengabdi menjadi tenaga pendidik. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan dari pengabdian setiap insan pendidik akan menjadi jelas. Dan hal itu tentu saja dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pigmentasi mengenai filsafat pendidikan. Lalu selanjutnya yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Untuk menentukan kurikulum dalam materi apa saja yang harus diberikan oleh tenaga pendidik sesuai dengan tindakan usianya bukan hal yang mudah. Namun, dengan adanya filsafat pendidikan, maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga usia mereka. Lalu yang kelima, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Meskipun sudah sangat sering mempelajari tentang pendidikan, namun mungkin masih banyak beberapa orang yang belum memiliki pemahaman seutuhnya mengenai arti dan juga manfaat pendidikan. Dengan manfaat filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai apa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih mudah untuk memahami tentang dunia pendidikan. Lalu yang terakhir ada membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap pendidik sudah dapat memahami bagaimana memberikan dan juga mengembangkan materi pendidikan dengan baik. Nah, hal ini pun akan sangat bermanfaat dan penting bagi para pelaku di bidang pendidikan agar lebih paham terhadap materi pendidikan yang harus diajar dan lebih baik lagi.
Lalu yang selanjutnya ada objek kajian filsafat. Realitas pendidikan yang menjadi objek kajian filsafat pendidikan yang antara lain: yang pertama, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang sebagai suatu landasan berpikir dan mempengaruhi tatanan hidup suatu masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan metode pendidikan. Yang keempat, relasi antara pendidik dan peserta didik sebagai subjek. Pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. Yang kelima. Yang keenam, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan peserta didik. Yang ketujuh, hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan masyarakat dan organisasi serta situasi sosial sekitar. Yang kedelapan, nilai dan pengetahuan sebagai aspek penting dalam pengajaran. Yang kesembilan, kaitan antara pendidik dengan kelas sosial dan kenaikan taraf hidup masyarakat. Yang kesepuluh, aliran-aliran filsafat yang dapat memberikan solusi di masalah. Dan lalu yang terakhir ada ruang lingkup filsafat. Menurut Alif Nurhidayati Sutrisno, dia menyebutkan bahwa ruang lingkup filsafat itu yang pertama ada hakikat pada para pendidik, guru, dosen, ustadz, dan yang lain-lain. Yang kedua, hakikat peserta didik atau murid. Yang ketiga, perbuatan mendidik. Yang keempat, hakikat tujuan pendidikan. Yang kelima, hakikat materi pendidikan. Yang keenam, hakikat evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, metode dan strategi pendidikan. Yang kedelapan, lingkungan pendidikan. Yang kesembilan, alat-alat pendidikan. Dan yang kesepuluh, hasil-hasil pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.